Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Denny Dwi Chandra dalam Bina Sarana Informatika News kali ini. Judi online kini menjadi salah satu masalah sosial terbesar di dalam era digital. Dengan kemudahan akses internet dan minimnya pengawasan, praktik penjudian online kian merajalela di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini tak hanya berdampak pada ekonomi individu, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap stabilitas keluarga, kesehatan mental, serta ketertiban umum. Laporan berikut ini akan mengupas tuntas secara mendalam tentang bagaimana cara judi online berkembang, siapa saja menjadi sasaran utama, serta apa saja dampak dan tantangan yang dihadapi dalam memberantasnya. Judi online yang dapat dilakukan melalui jaringan internet bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, lonjakan penggunaan perangkat digital dan aplikasi-aplikasi yang tidak terverifikasi menyebabkan praktik ini semakin sulit untuk dikendalikan. Platform judi online dapat diakses melalui situs web, aplikasi mobile, bahkan tersembunyi di balik layanan game dan sosial media. Dalam waktu singkat, seseorang bisa terhubung ke situs taruhan bola, mesin slot digital, kasino virtual, hingga permainan kartu dengan uang asli sebagai taruhannya. Ironisnya, semuanya bisa dilakukan hanya dengan genggaman tangan, yaitu melalui ponsel tanpa perlu keluar rumah. Kemudahan akses inilah yang membuat jumlah pengguna judi online terus meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, awal 2025 lebih dari 1,5 juta situs judi online yang telah diblokir. Namun, untuk setiap situs yang ditutup muncul situs baru dengan nama domain dan tampilan yang berbeda. Seakan-akan upaya pemblokiran hanya menjadi permainan kucing dan tikus di dunia maya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, target utama dari judi online saat ini bukan lagi orang dewasa semata. Banyak kasus menunjukkan bahwa remaja, bahkan anak-anak usia sekolah, sudah mulai mencoba peruntungan mereka dalam dunia judi online. Mereka tertarik oleh iming-iming hadiah besar, kemenangan instan, serta pengaruh dari teman sebaya atau konten digital yang menggoda. Salah satu modus yang kini sering digunakan adalah penyamaran aplikasi judi sebagai game online biasa. Beberapa aplikasi bahkan menggunakan sistem poin yang bisa ditukar dengan uang, menjadikan batas antara hiburan dan penjudian menjadi kabur. Celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh operator situs ilegal tersebut. Dampak dari judi online pun sangat nyata. Banyak orang yang terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, mengalami stres, bahkan depresi berat akibat kerugian bermain game judi online. Tak sedikit pula para pemain judi online melakukan kasus kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang berawal dari kecanduan judi digital. Pemerintah Indonesia telah menyatakan perang terhadap judi online. Kominfo secara rutin memantau dan memblokir situs serta aplikasi yang terindikasi mengandung konten perjudian. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia untuk menutupi rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana transaksi judi. Namun, upaya ini tak serta-merta menyelesaikan masalah. Pelaku judi online kini semakin canggih. Mereka menggunakan VPN untuk menyembunyikan lokasi, menggunakan rekening palsu atau rekening pinjaman, serta menyebarkan informasi melalui grup-grup tertutup di media sosial. Sementara itu, secara hukum, masih banyak tantangan yang dihadapi. Banyak situs judi dioperasikan di luar negeri, yang membuat proses hukum lintas negara menjadi rumit. Selain itu, banyak pengguna yang dianggap sebagai korban, padahal dalam sistem hukum praktik penjudian tetap merupakan pelanggaran. Di sisi lain, peran keluarga dan pendidikan sangat penting dalam mencegah penyebaran judi online. Orang tua diimbau untuk lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka, serta membangun komunikasi terbuka tentang risiko bahaya penjudian. Lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan literasi digital yang baik, termasuk tentang etika penggunaan internet, bahaya kecanduan online, dan cara mengenali konten berbahaya. Selain itu, masyarakat luas juga harus lebih peduli dan berani melapor jika menemukan aktivitas judi online di lingkungannya. Tanpa keterlibatan semua pihak, pemberantasan judi online akan sulit dilakukan secara menyeluruh. Perlu disadari bahwa judi online bukan hanya soal uang dan hukum, tetapi soal masa depan bangsa kita. Ketika generasi muda sudah terjerumus dalam praktik judi online sejak dini, maka yang terancam bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi kualitas sumber daya kita juga terancam. Mari jadikan ruang digital kita lebih sehat, aman, dan juga bermartabat. Saya, Denny Dwi Chandra, pamit undur diri. Sampai jumpa di Bina Sarana Informatika News selanjutnya.